Suasana kantor sore itu begitu lengang. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya tinggal beberapa orang yang masih sibuk menyelesaikan laporan. Nafa duduk di balik meja kerjanya, rambut hitamnya yang terurai jatuh sedikit menutupi wajahnya yang letih. Usianya memang tak lagi muda, tapi pesona kedewasaan justru membuatnya semakin memikat. Pintu ruangan terbuka, dan seorang pria muda masuk dengan map di tangan. "Permisi, Bu Nafa." Suaranya berat, tenang, dan dalam sekejap membuat Nafa menoleh. Dialah Guntur, karyawan baru yang baru seminggu bergabung. Wajah tampannya, rahang tegas, dan sorot mata penuh percaya diri membuat Nafa terdiam sejenak. Ada sesuatu yang mengalir. Sebuah getaran aneh yang sulit ia jelaskan. "Ya, Guntur, ada apa?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Pria itu mendekat, menyerahkan map berisi laporan. Jemari mereka bersentuhan tanpa sengaja saat mengambilnya. Sentuhan ringan itu membuat tubuh Nafa seakan dialiri listrik halus. Ia buru-buru menarik tangannya, berdeham untuk menutupi perasaan yang tak seharusnya muncul. "Maaf, Bu," ucap Guntur dengan senyum samar, seolah menyadari sesuatu. Nafa hanya mengangguk, berusaha kembali fokus. Namun tatapan matanya tanpa sadar mengikuti langkah Guntur yang meninggalkan ruangan. Ada tarikan kuat yang sulit diabaikan. Hatinya berdebar, bukan karena pekerjaan, melainkan karena pria muda itu. Malam itu, di apartemennya, Nafa menatap pantulan dirinya di cermin. Ia bertanya-tanya, "Kenapa aku bisa terguncang hanya oleh seorang pria muda? Bukankah seharusnya aku sudah cukup dewasa untuk mengendalikan diri?" Namun bayangan wajah Guntur, suaranya yang maskulin, dan tatapan matanya yang tajam terus menghantui pikirannya. Nafa tidak sadar. Benih rasa telah tumbuh sejak pertemuan pertama itu, benih yang kelak akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih panas, dan lebih berbahaya. Hari-hari di kantor berjalan seperti biasa, tapi sejak pertemuan pertama itu, Nafa dan Guntur tidak pernah benar-benar sama lagi. Ada semacam energi tak kasat mata yang terus mengikat mereka. Setiap kali Guntur masuk ruangan, Nafa merasa tubuhnya menegang. Setiap kali Guntur menyapanya dengan senyum itu, senyum yang selalu muncul dengan percaya diri, ada rasa hangat yang menjalar di dada. Suatu sore, saat hujan turun deras, sebagian besar karyawan sudah pulang lebih awal. Hanya Nafa dan Guntur yang masih bertahan, sibuk menyiapkan presentasi penting untuk esok hari. "Sepertinya kita akan lembur, Bu," ucap Guntur sambil menyalakan laptopnya. "Sepertinya begitu," jawab Nafa, tersenyum tipis, mencoba tetap menjaga formalitas. Namun seiring berjalannya waktu, batas profesional itu semakin kabur. Mereka duduk bersebelahan, berdiskusi tentang angka-angka, tetapi setiap kali bahu mereka hampir bersentuhan, ada getaran halus yang sulit diabaikan. Saat Nafa mengulurkan tangan untuk menunjuk grafik di layar, jemarinya secara tak sengaja menyentuh punggung tangan Guntur. Sekejap saja, keduanya terdiam. Waktu seperti berhenti. "Maaf," bisik Nafa pelan, menarik tangannya dengan cepat. Namun Guntur tidak mengalihkan tatapannya. Ada sesuatu di matanya, sebuah keberanian yang berani menembus pertahanan Nafa. "Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya tidak keberatan," jawabnya lirih, tapi jelas terdengar. Jantung Nafa berdegup kencang. Ia mencoba menepis perasaan itu, menunduk pada dokumen di meja. Namun Guntur justru semakin mendekat. Kepalanya nyaris sejajar dengan wajah Nafa saat menunjuk layar laptop. Kehangatan tubuhnya terasa begitu dekat. Aromanya maskulin menusuk indera. Nafa berusaha keras menjaga jarak, tapi tubuhnya merespons berbeda. Pipinya merona, napasnya
terasa berat. Ada bisikan dalam dirinya yang berkata, ia harus menjauh. Tapi ada pula godaan yang mendorongnya untuk tetap di sana. Ketika kilat menyambar di luar jendela dan lampu berkedip sesaat, refleks Nafa terlonjak kecil. Guntur spontan menyentuh punggung tangannya, menenangkan. "Tenang, saya di sini," ucapnya lembut. Sentuhan itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Jemarinya hangat, mantap, seolah memberi janji yang tak diucapkan. Nafa menatapnya sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Takut ketahuan, hatinya sudah mulai goyah. Namun dalam benaknya, ia tahu batas itu semakin rapuh. Malam-malam berikutnya, bayangan sentuhan Guntur terus menghantui dirinya, menyalakan api yang selama ini ia pendam dalam-dalam.